Alamin. Itulah kalimat syukur, kalimat pujian yang kita lisankan disertai keyakinan bahwa kita sudah menikmati kenikmatan yang sudah Allah anugerahkan dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak mungkin kita menghitungnya, non-stop sejak kita belum lahir sampai sekarang ini, insya Allah seterusnya. Dari 114 surat di Al-Quran, yang paling sering kita baca adalah surat ke-1, surat Al-Fatihah. Minimal bagi yang malas sehari semalam membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Bagi yang malas artinya tidak pernah melaksanakan sholat sunnah. Kalau ditambah dengan sholat sunnah mungkin bisa sampai 40 kali dalam semacam atau lebih. Salah satu ayat yang insya Allah juga paling sering kita baca, bukan hanya di dalam sholat, tapi kita sering baca di luar sholat, adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah, Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada setiap mengawali kegiatan kita, aktivitas kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan makan kita, waktu makan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau toh sampai lupa, tetap Rasulullah memberikan ajaran di tengah sedang makan kita lupa tadi tidak baca basmalah, maka katakanlah Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kata bismillah diucapkan pada setiap awal perbuatan itu mestinya disertai dengan keyakinan bahwa apapun kegiatan yang kita akan lakukan itu tanpa pertolongan Allah, tanpa rahman rahim Allah, tidak akan bisa kita kerjakan. Sesederhana apapun, bahwa kita tidak akan mampu mengerjakan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan tanpa pertolongan Allah. Maka kata bi di dalam Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna bahwa kita berdoa sama Allah. Saya berdoa, ya Allah, mohon pertolonganmu dengan namamu yang Rahman Rahim mengawali kegiatan ini. Jadi dari awal kita sudah menyatakan di hadapan Allah, secanggih apapun kita, semahir apapun kita, atau sesederhana apapun kerjaan kita, itu perlu pertolongan Allah. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan, berdoalah, mintalah sama Allah walaupun hanya dalam masalah tali sepatu. Betapa sederhananya kita menali sepatu kita yang setiap hari kita lakukan, tapi Rasulullah mengajarkan berdoalah walaupun hanya masalah tali sepatu. Ucapan bismillah itu adalah permohonan kepada Allah dan sekaligus pengakuan bahwa kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun kecuali dari Allah. Maka
kita butuh pertolongan Allah. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu pun jadi motivasi buat diri kita untuk selalu semangat. Kenapa kita minta sama Allah dengan nama yang Allah miliki dan yang disebut itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak nama yang lain. Walaupun kita kenal nama Allah itu 99, tapi yang disebut di dalam basmalah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu memotivasi dalam diri kita bahwa dengan pertolongan Allah pasti pekerjaan ini bisa berhasil dan sukses. Sehingga orang yang beriman tidak ada istilah frustasi, tidak ada istilah belum apa-apa sudah merasa gagal, karena kemampuan motivasi pekerjaannya bukan karena saya mampu, tetapi karena Allah pasti memberikan pertolongan. Begitu Allah ngasih pertolongan sama kita, jangan hanya satu orang yang menghalangi, semua orang berkumpul untuk menghalangi kesusahan kisah yang Allah kehendaki, tidak akan terjadi dan tidak akan berhasil. Motivasi kehidupan yang kita jalani selalu optimis, bukan mengandalkan kesombongan kita yang tidak punya arti apa-apa, bukan mengandalkan kemampuan kita yang sangat sedikit itu, tapi kita mengandalkan Rahman Rahim Allah yang punya sifat yang maha sempurna dan tidak ada yang bisa menandingi. Istilah kita, backing kita ini Allah. Ini menjadikan dasar hidup ini selalu optimis, semangat, karena kita menyandarkan diri kita bukan pada kemampuan kita yang terbatas, tapi menyandarkan kepada zat yang tidak terbatas dan Rahman Rahim. Bahkan Allah sudah berjanji, berdoalah, berdoalah nanti aku kabulkan. Sehingga tidak pernah terjadi doa yang tidak dikabulkan. Yang terjadi itu adalah kita merasa tidak dikabulkan doanya, itu perasaan kita. Hakikatnya kondisi seperti ini adalah karena Allah mengabulkan doa kita, dan Allah kasih yang terbaik menurut Allah yang lebih mengetahui, bukan menurut kita. Kita tidak tahu apa sebetulnya yang terbaik, yang tepat buat saya. Kita tidak tahu karena kita tidak punya pengetahuan. Dengan pengetahuan Allah, Allah kasih yang terbaik. Apapun yang kita alami sekarang ini adalah terbaik buat diri kita. Maka tatkala kita mengawali sebuah pekerjaan dengan basmalah, mengharap pertolongan Allah dengan sifat Rahman Rahim Allah, maka tatkala selesai, logis kalau kita kembalikan kesuksesan dan keberhasilan ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata alif lam yang mengawali Alhamdulillah ini adalah menunjukkan semua puji, tidak tersisa sedikit, bukan milik kita, semua milik Allah. Karena apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa, itu karena Rahman Rahimnya Allah. Kembalikan kepada pemilik aslinya, karena memang dasar kita mengawalinya mengandalkan Allah yang Rahman Rahim. Tatkala sudah selesai, apapun hasilnya itu adalah Rahman Rahim Allah, dan yakinlah itu yang terbaik buat diri kita. Walaupun hawa nafsu kita mengatakan ini tidak baik, harusnya gini, hari itu hawa nafsu kita dari seorang insan yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Makanya diteruskan Rabbul Alamin. Rabb itu adalah pengatur. Al-alam dalam ilmu tauhid disebut selain Allah itu al-alam. Allah lah yang mengatur segalanya, termasuk kita berada di sini, termasuk nasib kita, termasuk apapun yang kita alami, yang kita miliki, itu Rabbnya Allah. Tidak boleh mengatakan kok kayak gini ya, karena Allah sudah ngasih yang terbaik. Keyakinan bahwa Allah ngasih yang terbaik itu mutlak, keimanan yang harus menyatu dalam diri kita, sehingga tidak pernah ada orang yang kecewa karena mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ketidaksesuaian itu adalah muncul dari hawa nafsu kita. Yakinlah
ini adalah terbaik. Hadirin saya hormati, kadang-kadang Allah mengabulkan doa ini dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Versi Allah mengabulkan doa bisa A, kita minta A dikasih A sesuai dengan kitab yang apa kita minta. Tapi bisa minta A dikasih B, yang mana B itu jauh lebih baik dari A. Bisa jadi hal ini kita diterima, pada Allah sudah ngasih yang terbaik. Atau minta A dikasih C, di mana C ini adalah menghindarkan musibah, yang apabila terjadi musibah itu kerugiannya jauh lebih besar dari A. Atau A tidak, B tidak, C tidak, Allah tangguhkan besok di akhirat. Maka para sahabat setelah mengetahui hal ini, aku selalu berdoa pada setiap apapun kepada Allah. Hadir rahimakallah, bismillah dan kalimat tahmid adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apapun yang kita lakukan, bismillah, alhamdulillah, seperti itu, maka 24 jam kita hidup bersama Allah. Kita hidup dengan keridhaan Allah. Kita hidup dengan tauhid. Insya Allah inilah yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, hidayah kepada kita, sehingga tetap istiqamah ala din wa ta'ala ibadah sampai akhir hayat.